Ya baik pemirsa Sinpo TV, saya melaporkan langsung di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur di mana terdapat 7.754 jemaah haji asal Jakarta yang dibagi beberapa kloter ini akan diberangkatkan ke Arab Saudi ataupun Tanah Suci begitu. Untuk hari ini di tanggal 22 April 2026 ini sebanyak 441 jemaah haji yang akan diberangkatkan dengan melalui kloter ketiga dari Asrama Pondok Gede begitu, di mana nantinya sebelum dilakukan keberangkatan ke Bandara Soekarno-Hatta, ini para calon jemaah haji sendiri ini akan melakukan berbagai persiapan ataupun menjalani persiapan akhir sebelum nantinya pada pukul 6 sore nanti akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk kloter 1 sendiri memang juga sudah diberangkatkan. Ini ada sekitar 389 calon jemaah haji yang sudah diberangkatkan pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pada 12 malam dini hari tadi. Dan untuk kloter 2 sendiri ada 441 calon jemaah haji yang memang tergabung dalam kloter 2 dan sudah diberangkatkan ke Tanah Suci sejak pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selengkapnya saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV ini berbincang langsung dengan Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede dengan Bapak Zakiyuddin Ali. Halo, halo Bapak, selamat siang nih Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Bapak, bisa dijelaskan sedikit nggak sih bagaimana tahapan apa saja yang dilalui para jemaah haji sebelum nantinya ini diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta dan menuju Arab Saudi ataupun Madinah begitu Pak? Baik, untuk tahapannya pertama adalah jamaah memasuki Serbaguna 2 untuk melaksanakan prosesi pengecekan ulang kesehatan, kemudian pemantapan dan pemastian kelengkapan dokumen-dokumen para jamaah. Dan juga di sini ada beberapa penerimaan, di mana penerimaan itu ada dari sisi kesehatan itu dicek kesehatannya, kemudian layak terbang atau tidak. Nanti masuk ke administrasi itu ada tahapannya, ada paspor, pemantapan dokumen, termasuk di dalamnya ada pemberian gelang, living cost dan aktivasi nusuk. Pak, ini kan tadi juga kita lihat ada surat nusuk begitu ya Pak. Ini kan berbeda dengan tahun sebelumnya yang diberikan setelah jamaah haji ini tiba di Arab Saudi. Ini bisa dijelaskan nggak sih Pak, kartu nusuk ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau kartu nusuknya selama ini jamaah sudah memperoleh kartunya, tapi belum diaktifasi. Nah, dia harus punya aktivasi di mana di dalam kartu itu ada barcode yang akan diaktifasi langsung ke aplikasi. Jadi nanti setelah sampai di sini nanti kita pastikan bahwa pemegang kartu dengan jamaah itu identitas dan orangnya sama. Nah, kalau sudah didapat keyakinan itu, maka kemudian kita aktifasi data mereka sehingga dia memperoleh kepastian bahwa di nusuk itu dia aktif sebagai jamaah. Pak, kartu nusuk sendiri itu merupakan dokumen resmi dari kementerian begitu ya Pak? Ya, jadi itu kita langsung aktivasi itu adalah langsung dari pihak nusuk, dari syarikah yang menangani di sini, bekerja sama dengan Kementerian Haji untuk lebih proaktif di dalam mengaktifkan prosesi nusuk ini. Pak, biasanya ada kendala nggak sih yang terjadi ataupun yang dihadapi saat proses verifikasi para calon jemaah haji nih Pak? Untuk sementara di 2 kloter yang berjalan ini kita alhamdulillah masih on the track ya, masih sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan ke depan semakin bagus, tidak ada kendala lagi sehingga semua perjalanan atau semua aktivasi bisa lebih cepat prosesnya dan lebih membuat jamaah lebih nyaman. Pak, mungkin ini kan kita juga bisa lihat ya Pak, ada beberapa para calon jemaah haji yang lansia dan juga disabilitas. Mungkin ada nggak sih Pak pelayanan khusus yang diberikan para jemaah ini Pak? Ya, untuk asrama haji itu layanan khusus terhadap perempuan, disabilitas dan lansia. Itu di setiap tahapan kita berikan layanan khusus. Pertama adalah ketika memasuki gedung ini kita punya jalur khusus untuk para lansia ini. Yang menggunakan kursi roda kita siapkan, kemudian setelah masuk di dalam kita punya kursi-kursi yang prioritas untuk pelayanan para lansia, perempuan dan disabilitas, termasuk ketika memberikan layanan kesehatan mereka akan lebih memperoleh layanan utama dibandingkan dengan yang sehat
Kemudian ketika dokumen juga begitu, dengan posisi mereka di depan dan skala prioritas mereka memperoleh layanan prioritas juga. Nah, sampai dengan kemudian dia bergerak ke asrama, mereka juga diantar, tidak jalan kaki, diantar menggunakan bis semua ya. Semua jamaah, untuk yang sehat menggunakan bis, untuk yang disabilitas menggunakan kendaraan yang memang tidak ada ininya biar tidak ada tempat duduknya sehingga dia kursi rodanya bisa masuk. Untuk perempuan kita siapkan kendaraan ajak-ijik dan juga termasuk lansia. Pak, mungkin terakhir Pak, ada nggak sih imbauan penting dari para petugas begitu kepada para jemaah yang sebelum diberangkatkan menuju ke Tanah Suci ini Pak? Ya, jadi karena ibadah haji adalah ibadah fisik, maka harapan kami jagalah kesehatan dimanapun kondisinya dari mulai masuk sampai masuk asrama, sampai penerbangan, sampai di sana adalah fisik menjadi utama. Yang kedua, jangan kemudian kita diganggu dengan kondisi-kondisi bawaan-bawaan yang akan mengganggu pada kondisi para jamaah itu sendiri sehingga menghambat prosesi dari keberangkatan maupun ketika sampai di sana. Terima kasih banyak Pak Zakiyuddin Ali. Ya baik pemirsa, seperti itulah tadi kalau misalkan keterangan dari Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, di mana memang setibanya para calon jemaah haji sendiri ini dilakukan berbagai ataupun pelaksanaan kegiatan rangkaian begitu, seperti dilakukan pemeriksaan kesehatan kembali, kemudian juga pengecekan paspor dan juga aktivasi dari kartu nusuk itu sendiri sebelum dilakukan ataupun melakukan keberangkatan menuju Arab Saudi ataupun Tanah Suci. Dengan berbagai tahapan yang dilalui di asrama haji ini, tentunya diharapkan seluruh jemaah haji ini dapat berangkat dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang prima dan juga siap dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Kemudian tadi juga Kepala UPT Asrama Haji juga menyampaikan, mengimbau untuk selalu para jemaah haji ini membawa dan juga menggunakan kartu nusuk haji itu sendiri, dikarenakan memang kartu nusuk haji ini merupakan dokumen penting yang diberikan ataupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk para jemaah haji. Dan dapat saya sampaikan juga kepada pemirsa Sinpo TV bahwa kartu nusuk sendiri ini merupakan dokumen resmi yang menjadi syarat utama untuk akses masuk ke Kota Mekah, kemudian Masjidil Haram, serta menjadi area puncak haji seperti Arafah, kemudian Musdalifah dan juga Mina. Kemudian berbeda dengan tahun sebelumnya di mana kartu nusuk haji sendiri ini diberikan setelah jamaah haji tiba di Arab Saudi, namun untuk tahun ini juga sudah diberikan sebelum melakukan keberangkatan ke Arab Saudi ataupun Tanah Suci, dan memang akan dilakukan aktivasi di asrama haji itu sendiri. Dan untuk kartu nusuk sendiri ini terdapat berbagai informasi penting. Selain identitas, ini terdapat juga riwayat kesehatan, kemudian detail akomodasi selama berada di Tanah Suci. Kartu nusuk juga berfungsi untuk memudahkan pengawasan dan pelayanan bagi para jemaah serta meminimalisir terjadinya resiko kehilangan ataupun tersasar di Arab Saudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.